Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kusnul Khotimah dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuannya utama menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rongga hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi di rongga hidung. Udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga menghangatkan dan akan dilemparkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara dan makanan bertemu jadi pada faring. Ini yang kedua, faring. Faring ini adalah tempat dilalui udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring di belakang. Yang ketiga adalah laring ya teman-teman, ini loh yang dinamakan laring. Laring di belakang lidah, dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke keseluruhan masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Ini adalah bukan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurunkan esofagos menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring. Bagian atas dari saluran pernafasan dari laring juga terdapat kotak suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot epiglottis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot menerentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terlentang dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang berasal tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea terdapat kartilage atau tulang rawan memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea, sehingga bronkus epitelium ini ditutupi oleh silia. Pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis namun kesini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan kecil yang lolos dari rongga hidung silia. Berdenyut bergerak seperti ombak, menggerakkan
akan gerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja. Keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan dari trakea. Selanjutnya ada dua cabang yang disebut bronkus. Ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus. Yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam darah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah alveolus dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Terima kasih atas penjelasan dari kami. Kalau salah kata, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.